juga para talenta muda juga semangat sekali untuk berdiskusi. Jadi mungkin tadi saya sampaikan bahwa oh ini ada Bu Menteri kayaknya pada takut gitu mau nanya, kayaknya pada takut. Aku bilang jangan, tenang, justru Bu Menteri ini dekat sama anak-anak muda, justru mau dengerin aspirasi anak-anak muda. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama anak? Tiga kalinya saya bertemu dengan teman-teman muda semua. Teman-teman adalah masa depan Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa, dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja, alhamdulillah Indonesia ternyata baik-baik saja. Ekonominya naik, tidak hanya stuck di angka 5, tapi naik 7%. Indonesia menjadi negara ekonomi dengan kekuatan terbesar 5 besar di dunia. Itu cita-cita Indonesia maju tahun 2004. Karena Indonesia 2040 diisi oleh kalian semua, termasuk yang ada di ruangan ini. Gila-gilaan. Kalian datang ke sini dari mana? Saya mau tanya. Kalian datang ke sini tahu dari mana? Tahu acara ini dari mana? Tahu acara ini dari mana? Instagram. Oh, dari Instagram. Teman mahasiswa dan teman-teman lulusan SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Benar, jangan tepuk tangan. Penyumbang terbesar pengangguran kita. Kenapa? Karena lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK, mereka mendapatkan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya senang sekali dengan kesempatan ini karena saya juga ada relate ya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama tentang apa sih nanti kedepannya program yang untuk teman-teman yang bisa mengayomi tentang teman-teman kesempatan itu, apa yang bisa dilakukan untuk mengakomodir talenta dari teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebri ya. Saya kebetulan saya sudah lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Jadi kalian ya mendaftar kerja, saya menunggu lamaran pekerjaan atau pemberitahuan saya diterima atau tidak, atau dipanggil untuk wawancara atau tidak, saya tunggu. Nah, kebetulan saya dipanggil, datang ke kantor, saya ditanya, kamu bisa mendengar atau tidak? Oh tidak, maaf, saya seorang tuli. Maaf ya mas, saya tidak menerima tuli, seperti itu. Padahal di CV saya sudah mencantumkan bahwa saya seorang tuli. Disabilitas diterima 2%, sedangkan orang yang non disabilitas 98%. Nah, kami berharap itu bisa 50% Ibu, agar inklusif, agar setara. Padahal kami sebagai seorang disabilitas itu punya kesetaraan dalam kemampuan. Tapi kenapa di undang-undang hanya 2% dan 98%? Seperti itu. 2% seperti itu harapannya. Terima kasih. Iya, kalau dibilang masih cukup jauh rentan antara kesenjangan antara teman-teman yang bukan disabilitas dengan disabilitas, itu saya akui memang iya. Tapi ini pun saya kira belum bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi dengan sebaik-baiknya itu ada sebab macam-macam. Bisa karena tidak ada awareness-nya dari perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN sendiri. Yang kedua, mohon maaf Aulia dan Jeffrey, juga karena, mohon maaf sekalipun, juga karena suplainya yang kurang. Ini harus jujur kita akui, suplai yang kurang, sehingga banyak sekali job-job yang disediakan untuk teman-teman disabilitas ternyata tidak mampu terpenuhi karena kurangnya suplainya. Persen yang tersedia untuk teman-teman disabilitas di BLK Sidoarjo, Balai Pelatihan Vokasi Sidoarjo. Berdiri Pak, berdiri. Mohon izin Bu, untuk BPVP Sidoarjo kami ditargetkan memang menerima untuk minimal 2% untuk teman-teman difabel. Namun demikian kami tidak membatasi pada angka 2%. Namun monggo untuk teman-teman difabel beserta komunitasnya bisa mendaftar ke kami. Kami harapkan juga kelas itu inklusif antara teman difabel maupun teman-teman yang umum, sehingga tidak ada eksklusivitas juga untuk teman-teman difabel. Mungkin demikian. Oke.
pelatihan yang tidak matching dengan kebutuhan teman-teman disabel. Monggo Pak Kadis. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau di kita justru dengan menggunakan MTU, Mobile Training Unit, kita mendatangi disabilitas Bu. Jadi memang kami sudah bertemu dengan komunitas-komunitas disabilitas di Jawa Timur, dan kita sedang memapping kebutuhan pelatihannya apa. Nanti tidak perlu datang ke Balai Latihan Kerja, tetapi kami yang datang dengan mobile training. Disabilitas di Provinsi Jawa Timur, semua kabupaten kota sudah belum Pak? Disabilitas di masing-masing kadisnya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan. Keberpihakan semua pihak adalah penting. Dukungan ini menjamin perlakuan yang setara terhadap teman-teman yang disabilitas. Ini juga jawab. Ya, hari ini kita mengadakan acara Talent Talks. Talent Talks ini kita adakan di seluruh ibu kota provinsi. Kita sudah adakan di Jakarta, Semarang, hari ini di Surabaya. Saya dengan Pak Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur, kita dorong agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki oleh kabupaten kota se-Jawa Timur. Sempat disinggung tentang bahwa SMK dan perguruan tinggi itu penyumbang terbesar. Iya, memang angka pengangguran kita itu terbesarnya adalah 12,5% adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMK. Diakumulasi sekitar 12. Angkanya kira-kira ya, tapi tertinggi di antara tentara yang ada. Itu kenapa? Karena tidak adanya link and match. Sementara mereka secara umum memang angkatan kerja kita didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah. Ya mereka bekerja dengan apa saja, tapi kalau teman-teman yang lulusan perguruan tinggi, yang lulus SMK karena mereka merasa memiliki pendidikan tertentu, itu mereka mesti milih-milih. Makanya kenapa pengangguran kita tertinggi. Sekarang kita sedang sinergikan antara program di Kementerian Pendidikan Kemendikbudristekdikti dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kita terus akan lakukan link and match. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu dipenuhi melalui pendidikan vokasi maupun pelatihan. Tentunya membuka ruang informasi, karena memang hari ini informasi itu sangat terbatas, Pak. Tadi Bu Menteri juga menyampaikan bahwasanya ayo sama-sama kita saling bertukar informasi untuk kemudian teman-teman bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk berproses maupun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan. Problemnya ULD ini kan yang harus support sebenarnya kepala daerah. Jadi nanti kita akan coba bantu begini, sistem prototipe kami sudah punya, silahkan mengcopy punyanya provinsi, tinggal gitu aja, nggak usah mikir, tinggal didorong. Nah ini saya kira harus melibatkan DPRD di kabupaten kota juga untuk punya awareness yang sama. Dan nanti kalau bupati dengan DPRD sudah tune in, ya tinggal gedok anggaran jalan itu WLD. Karena kita juga harus memberi kesempatan yang sama kepada warga bangsa ini meskipun kondisi mereka adalah difabel, karena hak akses tidak boleh ditutup. Itu prinsip pentingnya ya. Baik, terima kasih Bapak. Sukses.